tiba-tiba saya dipilih nih, ditunjuk jadi koper perlengkapan. Saya posisinya anak kos, nggak punya motor, ditunjuk jadi anak perlengkapan. Coba yang kan, saya bingung, ini gimana, beli di mana gitu kan. Nonton anime, nonton apa itu nggak jelas. Dan akhirnya waktu saya terbuang sia-sia. Saya akan terbentuk menjadi seorang pemimpin yang nantinya akan terjun di dunia profesional, yaitu dunia kerja. Marsians, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat. Selamat datang di Marscast Special episode kita hari ini yang akan memberikan motivasi, inovasi, dan juga menambah wawasan kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Widiasari dari Departemen HRD yang akan menemani kalian di Marscast episode kelima ini. Tema yang kita hari ini akan lakukan adalah sangat seru dan menarik loh. Temanya adalah tentang organisasi. Dan hari ini kita akan menjelajahi manfaat dan juga dampak positif dari aktif dalam berorganisasi, baik dalam kampus, organisasi, maupun dalam komunitas. Dan sekarang kita udah ada gue star nih yang keren dan juga yang pastinya berprestasi. Di sini ada Kak Panggi Syambudi yang akan membagikan pengalaman dan juga pengetahuan tentang berorganisasi. Nah, bagaimana keseruan podcast kita kali ini? Stay tune ya. Halo Kak Panggi. Halo Manda. Sebelum membahas lebih jauh nih tentang organisasi, boleh nggak nih Kak untuk perkenalan diri dulu untuk menyapa teman-teman sekalian? Oke Manda, sebelumnya terima kasih kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Panggi Syambudi, biasa dipanggil Panggi. Saya dari jurusan Teknik Kimia, program studi D4 Teknologi Kimia Industri, dan sekarang saya duduk di bangku semester 6. Mungkin kesibukan saya sekarang lagi sibuk magang di PT Pupuk Sriwijaya. Salam kenal kawan-kawan. Ngomong-ngomong tentang organisasi nih Kak, Kakak pernah tergabung di organisasi apa aja sih Kak? Oke, terima kasih Manda. Mungkin ini sedikit sharing buat kawan-kawan. Mungkin untuk sekarang saya posisinya sedang pasif untuk organisasi, tetapi alhamdulillah saya untuk sekarang ini masih juga tergabung di beberapa organisasi. Salah satunya adalah UKM, kemudian ada juga TSS atau Teknologi Science and Society, di mana itu merupakan komunitas keilmuan yang ada di jurusan Teknik Kimia. Mungkin sebelum saya pasif organisasi seperti sekarang ini, beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu saya juga aktif di organisasi baik internal maupun eksternal. Contohnya sendiri kayak duta setia kawan sosial, yang mana itu merupakan organisasi di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian ada juga organisasi yang langsung dari ikatan alumni sekolah SMA saya dulu Kak. Nah kurang lebih seperti itu. Dan juga mungkin satu lagi organisasi yang mungkin sekarang saya masih aktif itu adalah ILP2MI atau Ikatan UKM Keilmiahan untuk seluruh Indonesia. Ih, keren banget nih Kak. Menurut Kak Panggi, apa sih arti dari organisasi itu sendiri? Kalau menurut saya pribadi, organisasi itu simpel sih. Kalau tujuan saya organisasi itu adalah suatu tempat yang berfungsi untuk kita mencari relasi dan juga bagaimana cara kita mengembangkan kompetensi yang ada di dalam diri kita. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak berorganisasi, kita susah untuk berinteraksi dan coba memulai hal-hal baru dengan dunia luar kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Kak. Jadi tempat di mana kita bisa berkembang. Gimana sih Kak cara untuk aktif dalam berorganisasi dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar? Oke, bagaimana cara agar bermanfaat? Kalau menurut saya pribadi, agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain itu sangat banyak. Tidak harus bergabung di organisasi. Akan tetapi, organisasi itu sendiri itu bisa menjadi salah satu cara bagaimana cara kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Contohnya nih, misal saya tergabung di UKM Mas untuk sekarang ini. Eh, apa manfaat saya di UKM Mas? Jadi manfaat saya untuk kawan-kawan sekalian mungkin belum terlihat untuk beberapa orang, tapi untuk sebagian orang juga sudah terlihat. Di mana di sini saya juga mulai untuk men-sharing session. Mungkin saya juga mungkin ini sedikit info juga bahwasanya saya juga mengisi kelas di kelas KTI. Nah, di situ mungkin salah satulah ibarat kata manfaat bagi saya untuk kawan-kawan sekalian. Jadi di situ saya men-sharing atau memberikan pengalaman lah atau pengetahuan saya bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah ataupun bagaimana cara menulis esai yang baik dan benar. Kurang lebih kayak itu sih, Kak. Kadang kita merasa takut nih Kak untuk aktif dalam organisasi. Nah, gimana sih Kak cara untuk melawan rasa takut ketika diberi tanggung jawab untuk kegiatan organisasi yang ada Kak? Oke, benar itu. Itu pertanyaan yang sangat
kaitlah ibarat kata dengan saya. Karena kenapa? Mungkin ini hal yang wajar nih bagi orang-orang apalagi mahasiswa baru. Mungkin di sini saya sedikit share juga ke kawan-kawan. Ini sedikit cerita tentang saya di masa dahulu. Jadi dulu ketika saya masih mahasiswa baru, saya itu kan nggak tahu nih sama lingkungan anak-anak Poltek, UKM-nya apa aja kan. Nah, jadi di situ saya mencobalah ibarat kata. Saya mencoba itu karena diajak juga. Ada kawan kelas saya tiba-tiba mengajak, "Yuk kita daftar UKM Mas." Saya bingung kan, apa sih itu UKM Mas? Oh, UKM Mas ini UKM penelitian. Oh, boleh tuh. Soalnya saya dulu basicnya ke penelitian kan. Jadi saya ikut tuh ke UKM penelitian dan akhirnya saya mendaftar di situ. Mungkin untuk beberapa bulan saya masih pasif di situ di UKM Mas. Saya masih bingung soalnya kan anggota UKM kan banyak kan dan kita nggak tahu bagaimana cara ikut kepanitiaan, bagaimana cara kita biar bisa aktif di organisasi. Soalnya kita kan posisi mahasiswa baru. Nah, jadi di situ saya mencobalah mencari info kan dan akhirnya ada situ tuh namanya Open Recruitment Kepanitiaan Filmapres atau Pilihan Mahasiswa Berprestasi. Itu pertama kali saya ikut kepanitiaan di UKM Mas. Nah, di situ tiba-tiba saya dipilih nih, ditunjuk jadi koor perlengkapan. Saya posisinya anak kos, nggak punya motor, ditunjuk jadi anak perlengkapan, coba bayangin kan. Saya bingung, ini gimana, beli di mana gitu kan. Tapi di situ rasa timbul tanggung jawab gitu kan. Timbul tanggung jawab dan akhirnya saya mencoba. Oh, ini nih belinya di depan. Saya sanggupin diri ini berjalan kayak ke depan. Tidak apa? Bukan lagi minjem motor, bukan lagi bawa sepeda. Soalnya kan saya nggak ada kendaraan kan dulu. Jadi saya berjalan ke depan dan akhirnya mulailah kenal satu orang, dua orang, tiga orang. Akhirnya bermotor diajak kawan, yuk sama aku aja. Akhirnya kan ada kawan. Nah, dari situ mulai timbul, oh, saya mulai timbul nih rasa percaya diri meskipun saya ibarat kata mahasiswa baru, tapi ternyata lingkungan mahasiswa itu berbeda dengan lingkungan ketika kita masih SD, SMP maupun SMA. Karena kenapa? Di sini kita posisinya saling menghargai gitu. Jadi mungkin itu sih sedikit ibarat kata sedikit cara lah untuk menghadapi ketakutan dalam diri kita. Jadi usahakan kita berani dan cobalah kita untuk terbuka sama kawan-kawan yang ada di sekitar kita. Mungkin kurang lebih seperti itu, Kak Jadi Manda. nambah relasi ya, Kak? Bener, itulah fungsinya. Jadi menambah relasi dan juga kita ibarat kata kita tuh bener-bener menambah relasi dan juga keterampilan lah ibarat kata kita bisa memanage apapun itu gitu kan. Dari pengalaman Kakak selama mengikuti organisasi, apa sih dampak positif yang sampai sekarang Kakak rasakan? Oke, mungkin berkaitan dengan dampak positif sendiri, Kak Manda, mungkin yang saya rasakan sampai sekarang ini, saya lebih orangnya teratur dalam mengatur waktu. Soalnya dulu sebelum tergabung di organisasi, saya sendiri tipe orang yang ibarat kata mainnya di kosan, main game, nonton YouTube, nonton anime, nonton apa itu nggak jelas, dan akhirnya waktu saya terbuang sia-sia. Tapi akibat saya ibarat kata join di organisasi, akhirnya saya mulai nih bisa memanajemen waktu, mulai dari oh jam segini sampai jam sini saya harus ke sini nih. Ibarat kata kalau ada janjian dari jam sini sampai jam ini, saya harus tepat waktu. Ibarat kata emang waktu itu terbagi secara merata gitu, nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Kurang lebih kayak gitu sih, manfaat yang mungkin benar-benar saya rasakan sampai sekarang ini. Jadi waktunya bermanfaat ya, Kak? Bener, soalnya waktu itu hal yang sangat penting nih, jangan sampai kita rugi ya akibat waktu. Kita kadang nih bingung untuk ikut organisasi apa, Kak? Ada nggak sih cara untuk nentuin organisasi biar kita berkembang dan juga merasakan dampak positifnya tadi, Kak? Oke, berkenaan dengan organisasi tentang cara memilihnya. Mungkin ini sedikit tips dari kakak atau dari saya sendiri. Yang pertama, carilah organisasi yang itu berkaitan dengan basic kemampuan yang kita miliki. Mungkin nih ibarat kata basic saya sendiri kan tadi saya bilang saya basicnya di penelitian atau kepenulisan. Maka usahakan saya cari organisasi yang berkaitan dengan penulisan ataupun penelitian. Jadi di situ emang saya tuh diasah ibarat kata modal kita dari awal tuh sudah ada dan kita tinggal mengembangkannya saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ada juga nih kawan-kawan bilang akan ada yang bingung juga. Oh, saya nggak tahu basic saya apa gitu kan. Basic saya apa? Saya ibarat kata saya nggak ada kemampuan apa-apa. Itu sebenarnya orang yang bilang nggak ada kemampuan apa-apa, itu tuh mereka belum menemukan saja. Sebenarnya mereka tuh memiliki kelebihan. Akan tetapi mereka belum menemukan basicnya itu apa. Masih belum nyari. Nah, benar. Nah, mungkin bagaimana cara menemukannya, misalkan kita belum mengetahui basic kita apa, itu caranya adalah cari hal itu yang mengasihkan. Hal itu sibuk, tapi kita menjalankannya nggak ada keberatan gitu. Nggak ada rasa beban. Benar. Jadi ketika kita melakukan sesuatu tanpa ada beban,
tiba-tiba pekerjaan itu bakal selesai. Nah, disitulah berarti itu adalah basic kita. Itu ibarat kata itulah kemampuan kita tuh ada di situ. Itu hal yang menyenangkan, tapi ketika kita lakukan, kita nggak berasa apa-apa. Tiba-tiba selesai gitu aja gitu. Enjoy ya, Kak? Enjoy, bener. Nah, Kak, kebanyakan orang tuh nggak tertarik sama organisasi karena nggak bisa bagi waktu nih. Gimana cara Kakak manajemen waktu antara organisasi dan juga perkuliahan, Kak? Oke, mungkin berkenaan dengan manajemen waktu, mungkin ini dari pribadi Kakak ya. Tapi kalau dari kawan-kawan ada pendapat juga nggak apa-apa. Tapi kalau dari pribadi saya, tujuan saya di sini itu kuliah bukan organisasi. Ingat, tujuan kita di sini adalah kuliah. Jadi utamakan kuliah. Ketika kuliah kita sudah terpenuhi, barulah kita ke organisasi. Tapi balik lagi, ketika kita sudah diberikan amanah di organisasi, jangan sampai kita membuat orang yang memberikan amanah tersebut itu merasa tersakitilah, ibarat kata gara-gara kita tidak melakukan pekerjaan yang dilakukan. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi kita harus bisa benar-benar memanajemen waktu. Misalkan nih, kita lagi kuliah. Kuliah kan hal penting dan itu harus hadir kan. Ya, kita harus hadir kuliah. Tapi misalkan kita dalam waktu senggang ataupun kita lagi ada tugas tapi tugasnya bisa dilakukan di lain waktu atau tidak mendesak, kita bisa fokus ke organisasi dulu, di mana organisasi itu emang kita dapat tugas di situ. Apa ibarat kata kita harus bisa membagi waktu mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang tidak penting dan mana yang tidak mendesak. Jadi harus bisa benar-benar manajemen waktu. Nah, kurang lebih posisinya di situ. Kita harus bisa menempatkan mana yang penting, mana yang mendesak, kemudian mana yang tidak penting, mana yang tidak mendesak, mana yang penting, mana yang tidak mendesak. Jadi banyak penempatannya. Mungkin itu bisa saja kawan-kawan sharing di Google, itu banyak itu penjelasan berkenaan bagaimana cara memanajemen waktu. Jadi kita harus bisa menempatkan lah mana hal yang penting tadi. Struktur ya, Kak? Iya benar, harus terstruktur. Terkadang ada nih, Kak, temen yang masih berpikir kalau organisasi itu nggak penting katanya. Mending fokus belajar dulu. Padahal kan organisasi itu penting apalagi di dunia perkuliahan nih. Gimana sih, Kak, cara nanggepin temen yang kayak gitu? Bagaimana cara ngepin? Sebenarnya itu hal yang simpel sih. Kalau emang dia tipe orang, mungkin ini saya sedikit cerita. Ada banyak tipe-tipe orang. Ada tipe orang yang ambisius tentang materi tentang pelajaran atau pengetahuan, tapi mereka tidak fokus ke organisasi. Ada juga yang ambisius yang benar-benar pelajaran oke, organisasi oke. Ada juga yang fokus organisasi tapi pelajaran tidak oke. Nah, sebenarnya itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa, kita harus bisa berpikir ke depan, apa manfaat dari setiap kegiatan yang kita pilih atau kita laksanakan. Mungkin sedikit gambaran dari Kakak, kalau konsep atau mindset dari Kakak, organisasi itu hal yang penting. Kenapa saya bisa bilang hal yang penting? Karena di organisasi kita belajar nih ibarat kata, bagaimana cara manajemen orang banyak, bagaimana berinteraksi dengan orang banyak. Kemudian bagaimana cara kita melatih public speaking ataupun interaksi dengan orang-orang yang baru. Tapi kalau di kelas, kalian ketika dosen mengajar belum tentu bertanya. Di situ simpelnya. Kalian di kelas itu sedikit kawan kita di kelas tuh. Bayangin sekelas misal 28 atau 25 kan. Itu sangat-sangat sedikit. Tapi kalau kita di organisasi, kawan kita itu benar-benar banyak. Jadi berkata relasi bertambah, kemampuan atau potensi kita bertambah juga, naik, meningkat. Nah, mungkin di situ sih kita harus benar-benar bisa perangkum lah ibarat kata. Kira-kira ini bakal beruntung nggak ke depannya. Mungkin kalau orang yang tipenya ambisius di pelajaran, mungkin mereka ada basic sendiri. Misalkan nih, basicnya mereka sudah pinter atau mahir ketika public speaking. Jadi mereka pikir, oh aku nggak perlu nih ikut organisasi. Karena saya sendiri public speakingnya sudah bagus. Buat apa kan ikut organisasi. Nah mungkin itu mindset mereka. Siapa tahu kan kayak gitu kan. Tapi balik lagi, organisasi ini bukan berhenti ketika kita kuliah saja. Tapi itu bakal berlanjut ketika kita jatuh ke dunia kerja. Ketika kita lanjut di dunia kerja, organisasi atau manajemen itu sangat diperlukan karena ketika kita bekerja kan birokrasi itu main. Oh, ini nih arahnya ke sini. Kalau kita mengajukan surat dari sini ke sini. Cara berinteraksi dengan atasan tuh begini-begini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu emang harus
dibuatlah atau dibentuk dari ketika kita organisasi. Ketika kita masih kuliah bagusnya. Jangan sampai ketika sudah kuliah atau sudah selesai kuliah kita baru berpikir bagaimana organisasi. Itu telat mindsetnya. Kurang lebih kayak gitu sih Kak Manda. Berarti organisasi itu tempat belajar juga ya, Kak? Benar sekali tempat belajar. Kalau kita terapin ke dunia profesional nih Kak, menurut Kakak gimana sih bagaimana sih peran organisasi dalam membentuk kepemimpinan dan juga keterampilan sosial di bidang profesional? Oke, berkenaan dengan organisasi ini di bidang profesional ya atau ketika kita sudah bekerja kurang Perannya lebih. Kak. Oke. Banyak sih kalau menurut Kakak. Berhubung Kakak mungkin ini sedikit gambaran dari Kakak. Kakak sekarang posisinya lagi bekerja juga sebenarnya. Tapi Kakak bukan bekerja di perusahaan. Kakak nyambi sekarang Kakak bekerja sebagai Shopee Food Driver. Mungkin ini kedengaran simpel ya, Shopee Food Driver. Tapi organisasi itu berdampak di Shopee Food Driver. Karena kenapa? Mungkin nih saya ambil contoh. Salah satunya adalah interaksi sosial atau ibarat kata kita bagaimana cara kita menyapa orang, bagaimana kita bersifat ramah ke seseorang. Ketika saya misalnya nih, saya mendapatkan orderan, saya harus ibarat kata tanggung jawab dan juga bagaimana cara saya berinteraksi dengan customer. Nah, itu dipakai. Itu contoh simpel dari saya sebagai Shopee Food Driver mungkin yang sekarang. Kalau kedepannya saya belum tahu, tapi kurang lebih gambaran dari kakak-kakak yang emang benar apa namanya yang sudah terjun di dunia kerja, mereka bilang organisasi ini sangat penting deh. Karena kenapa? Karena ketika kita emang jatuh di apa, ibaratnya kita lanjut di dunia pekerja, kita itu sangat-sangat terbatas waktu. Waktu itu harus kita benar-benar bisa manfaatkan. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bekerja, dan juga ada waktu untuk istirahat. Dan ketika kita ambil contoh lain nih, ketika mungkin ini lebih ke manajemen organisasi atau eh, manajemen ketika kita bekerja aja di dalamnya. Nah, ada kakak bilang katanya ketika kita sudah ikut organisasi atau ikut organisasi di dunia kerja, kita bakalan tahu nih, seperti yang kakak bilang tadi, mulai dari apa birokrasi dan juga bagaimana berkomunikasi dan lainnya. Kurang lebih seperti itu peran dari organisasi ini ketika di bidang profesional. Sangat berperan ya Kak? Iya benar, jadi emang sangat-sangat penting. Benar. Mungkin ada nih maba ataupun bukan maba yang masih ragu untuk ikut organisasi. Mungkin ada nih dari Kak Panggi motivasi untuk teman-teman ngikut organisasi. Oke, Manda. Mungkin ini sedikit motivasi dari saya sebelum closing. Apa namanya? Untuk kawan-kawan maba nih atau mahasiswa baru ataupun mungkin kawan-kawan yang belum tergabung di organisasi. Kita harus memulai suatu konsep di mana kita harus berpikir apa dampak atau manfaat dari suatu hal positif yang kita lakukan ke depannya. Mungkin di sini saya pribadi dulu lahir bukan dari anak organisasi. Tapi di sini saya berdiri sebagai anak organisasi mengajak kawan-kawan, ayo kita gabung organisasi. Karena kenapa? Karena dari organisasi kita memiliki atau mendapatkan banyak sekali manfaat. Mulai dari relasi, kemudian bagaimana cara manajemen waktu yang baik dan juga teratur, kemudian bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara kita mengetahui birokrasi-birokrasi yang ada di dalam organisasi. Karena kenapa? Karena dari manfaat tersebut kita akan siap atau kita akan terbentuk menjadi seorang pemimpin yang nantinya akan terjun di dunia profesional yaitu dunia kerja. Mungkin itu saja sih Kak, motivasi dari saya. Jadi keren banget nih motivasinya Kak. Tidak terasa kita udah di ujung acara. Kesimpulannya adalah menjadi aktif dalam organisasi ternyata nggak rugi loh teman-teman. Dan melalui partisipasi aktif kita dapat memperluas jaringan sosial, mengasah keterampilan, kepemimpinan, serta membangun relasi. Oleh karena itu, jika teman-teman yang mendapatkan kesempatan untuk terlibat berorganisasi, jangan pernah ragu ya. Terima kasih banyak untuk Kak Panggi udah nyempetin waktu ke sini dan juga berbagi pengalaman serta pengetahuan yang menarik dan inspiratif. Serta sudah menemani di Mars Podcast kali ini. Semoga informasi-informasi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kebaikan dari Kak Panggi kembali lagi ke Kakak. Amin. Amin.
Sebelum kita tutup, gimana kalau kita tagline dulu nih Kak? Boleh, Kak Manda. Kalau aku bilang UKM Mars Innovation for the Future. Dan kalau aku bilang Marscast 2023 Explore and Inspire, gitu ya Kak? Oke. 1, 2, 3. UKM Mars Innovation for the Future. Marscast 2023 Explore and Inspire. Terima kasih Kak Panggi. Terima kasih Amanda. Saya Amanda Widyasari dan semua kru yang bertugas berterima kasih kepada teman-teman yang udah nemenin kita. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. UKM Mars Innovation for the Future. Marscast 2023 Explore and Inspire.